Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Pravitia Adita Rizka. Pada video kali ini kita akan membahas tentang materi pengetahuan dasar geografi. Bumi merupakan tempat tinggal makhluk hidup dan satu-satunya planet yang bisa kita tinggali. Bumi sangat cocok untuk makhluk hidup. Ada tanah yang bisa kita pijak, air yang bisa kita minum, dan udara yang bisa kita hirup. Bumi beserta isinya merupakan objek kajian geografi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang bumi dan semua yang ada di dalamnya. Istilah geografi berasal dari bahasa Yunani, geo yang berarti bumi, grafien yang berarti lukisan atau tulisan. Jadi, dapat dikatakan geografi yaitu lukisan tentang bumi. Nah, geografi itu ilmu yang mempelajari tentang bumi dan semua isinya, termasuk batuan, badan air, cuaca, iklim, flora, fauna, dan manusia. Geografi juga mempelajari interaksi antara semua unsur yang ada tersebut. Geografi muncul sekitar 2200 tahun yang lalu, tepatnya di Yunani. Saat itu, Eratosthenes, astronom dan penulis dari Yunani, menjadi orang pertama yang menghitung keliling bumi. Dia mengukurnya dengan membandingkan sudut matahari di kala tengah hari di dua tempat yang jarak terpisahnya diketahui. Perhitungan ini sangat akurat dan Eratosthenes juga yang pertama membuat peta bumi dengan pengetahuan yang ada di zamannya, dan akhirnya Eratosthenes dianggap pemulai ilmu geografi. Di awal perkembangannya, ilmu geografi hanya mencatat fenomena yang terjadi di permukaan bumi, seperti letusan gunung, ombak di laut, dan cuaca di udara. Tetapi, seiring perkembangan waktu, ilmu geografi bertambah luas. Akhirnya geografi ikut mempelajari hubungan antara fenomena fisik dengan fenomena sosial yang berhubungan dengan manusia. Saat ini, objek studi geografi jauh lebih luas. Secara umum, objek studi geografi terdiri dari dua jenis. Yang pertama, objek material, berkaitan dengan hal yang dipelajari seperti gunung, laut, dan manusia. Sedangkan objek formal itu cara pandang atau pendekatan yang diambil untuk mempelajari objek-objek material tadi. Objek material terdiri dari 5 sfer, maksudnya litosfer, biosfer, atmosfer, hidrosfer, dan antroposfer. Litosfer yaitu lapisan batuan dan tanah yang ada di bumi, gunung-gunung, lembah-lembah, dan semua jenis daratan termasuk ke dalam litosfer. Sedangkan atmosfer yaitu lapisan udara yang ada di sekitar kita, tempat munculnya awan-awan dan cuaca. Hidrosfer adalah badan air yang ada di bumi, sungai, danau, dan lautan. Flora dan fauna yang hidup di litosfer, hidrosfer, atau atmosfer termasuk ke dalam biosfer. Sedangkan manusia dan semua aspek kehidupannya termasuk ke dalam antroposfer. 5 sfer, litosfer dikatakan sebagai daratan, atmosfer udara, hidrosfer air, biosfer tumbuhan dan hewan, dan antroposfer manusia. Semuanya menjadi objek material geografi. Selanjutnya ada cara pandang atau objek formal geografi. Secara umum, ada 3 jenis pendekatan atau cara pandang. Yang pertama ada pendekatan ke ruangan atau spatial approach. Yang kedua, pendekatan ke lingkungan atau ecological approach. Dan yang ketiga, pendekatan kompleks wilayah atau regional complex approach. Nah, gimana sih cara pandang ini membedakan antara geografi dengan ilmu lainnya? Jika kita sedang mengamati singa dalam ilmu biologi, akan mengkaji struktur tubuh dari si singa seperti kakinya berapa dan bentuk matanya yang bagaimana. Sedangkan ilmu fisika akan menghitung seberapa cepat singa bisa berlari. Sedangkan dalam ilmu geografi, lewat cara pandang ke ruangan akan mengamati persebaran singa di suatu daerah. Lewat cara pandang ke lingkungan, akan mengkaji bagaimana keluarga singa akan mempengaruhi lingkungan sekitarnya, apakah dia akan merusak atau akan membantu memperbaiki kesehatan lingkungan sekitar. Dan sudut pandang kompleks wilayah, menggabungkan antara dua pendekatan sebelumnya dengan melihat apakah kehidupan sekumpulan singa ini akan mempengaruhi daerah sekitarnya, bukan hanya daerah tempat tinggal singa tersebut. Secara umum, ruang lingkup geografi biasanya dibagi menjadi 4, geografi fisik, geografi sosial, geografi regional, dan geografi teknis. Pertama, geografi fisik. Geografi fisik itu cabang geografi yang mempelajari tentang segala macam fenomena fisik yang terjadi di darat, laut, dan udara. Gempa bumi, tsunami, semua dipelajari di geografi fisik ini.
Geografi fisik terdiri dari berbagai cabang ilmu, yaitu klimatologi, ilmu yang mempelajari tentang iklim dan cuaca; geomorfologi, ilmu yang mempelajari tentang bumi dan proses pembentukannya; biogeografi, ilmu yang mempelajari tentang persebaran hewan dan tumbuhan di bumi; hidrologi, ilmu yang mempelajari tentang berbagai badan air yang ada di bumi. Yang kedua ada geografi sosial, adalah cabang geografi yang mempelajari tentang aktivitas dan perilaku manusia di bumi. Yang ketiga ada geografi regional, mempelajari interaksi antara aspek fisik dan aspek sosial di suatu daerah dan interaksi antara daerah-daerah yang lain. Contohnya interaksi antara Jakarta dan kota-kota di sekitarnya atau antara Indonesia dengan negara tetangganya. Yang terakhir ada geografi teknis, yaitu kemampuan teknis yang dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan geografi. Masih ingat tidak peta bumi yang dibuat Eratosthenes? Pembuatan peta itu salah satu hal yang dipelajari di geografi teknis, lebih tepatnya di ilmu kartografi. Saat ini, selain peta, kita juga menggunakan penginderaan jauh dan sistem informasi geografi untuk mempelajari bumi dengan lebih detail. Jadi, dalam geografi tidak bumi saja yang dipelajari, tetapi semua isinya, baik tumbuhan, hewan, dan manusia juga dipelajari. Nah, hari ini kita sudah mempelajari apa itu ilmu geografi, objek studi geografi yang terdiri dari objek material dan objek formal, aspek-aspek ilmu geografi, terdiri dari aspek fisik dan aspek sosial, dan yang terakhir kita mempelajari tentang ruang lingkup geografi, ada geografi fisik, sosial, regional, dan teknis. Thank you for watching.